Ruang lingkupnya adalah hati ya. Jadi tidak bisa kalian amalkan dengan perbuatan seperti zakat, puasa, sholat itu dengan zakat atau dengan keadaan, tapi lingkupnya adalah hati. Jadi percaya pada, tapi bisa diakalkan. Jadi tauhid ini meskipun percaya secara 100% juga harus memakai akal. Namun tidak 100% akal bisa mencapai tingkat ketauhidan seseorang. Karena akal seseorang itu terbatas dan harus dilengkapi dengan hati, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengimani sesuatu yang kita tidak bisa melihat, mengimani sesuatu yang tidak bisa diraba. Mungkin yang bisa kalian lihat mungkin kitab suci ya, bisa kalian lihat atau bisa kalian dengar mungkin tentang nabi-nabi, yang lainnya tidak bisa. Makanya harus dengan hati, tapi harus juga sinkron dengan akal. Baik, kita lihat yang pertama yaitu tunggal satu, mengakui adanya Tuhan satu. Kalian tahu definisi Tuhan itu apa? Apa Tuhan itu? Apa Tuhan? Zat yang wajib kita sembah, yang berkuasa, yang segala-galanya. Gitu ya. Untuk ngetes apakah itu Tuhan apa tidak, gampang. Kalian hafal surat Al-Ikhlas nah? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu? Ngetes Tuhan itu ada 4 cara. Satu, ya, kul, katakanlah Tuhan itu Esa. Kalau ada 2 berarti bukan Tuhan. Ada 3 berarti bukan Tuhan. Lebih dari 3 juga bukan Tuhan. Tuhan itu Esa. Ini ngetes Tuhan pertama. Kalau agamanya itu mempercayai Tuhan lebih dari 1, berarti apa? Bukan Tuhan. Begitu Trinitas, ada Tuhan Bapa, Roh Kudus, atau Tuhan Anak, ya, atau di dalam Hindu ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, atau di dalam kepercayaan Romawi kuno ada dewa matahari, dewa bulan, dewa langit, dewa ini, dewa sito. Itu bukan Tuhan. Yang kedua, Allahus samad, Allah tempat bergantung, hanya 1. Kalau dia menggantungkan nasibnya kepada yang lain, berarti Tuhannya salah, palsu. Ya, kamu punya Tuhan, ijek morone dukun itu apa? Nek diudu rukun, nek gawa duit itu dilayani, gak gawa duit mulai. Ya, jadi menggantungkan sesuatu kepada yang lain.
tidak punya Tuhan, Tuhanmu palsu. Pak, tapi saya sholat iya, tetapi batal karena syarat kedua, tempat bergantung adalah Allah. Berarti kamu sudah syirik kepada Allah, kamu tidak akan dijamin masuk surga. Karena nanti yang bisa mencium bau surga itu adalah orang yang iman. Sekali kamu datang ke dukun tidak taubat, kamu tidak akan diampuni selama-lamanya. Sekali kamu baca zodiak, asmara, zodiaknya Pisces, langsung Libra. Percaya kalian dengan ramalan itu, maka batal Tuhan kamu. Ning dukun, dukun, aku pengen melet cah wedok. Ya, ditakno ilangmu melet. Nanti dukun yang pinter, nggawe istilah iki pinter. Nek pengen ngepek bojone tangga melet. Nek pengen njupuk duwe tangga ngepet. Terus apa meneh? Nek pengen materi tangga nyantet. Nek ngisi gak cawe kepet. Sopo kepet? Iki dukun gawe istilah yang pinter-pinter, ana melet, ana ngepet, ana nyantet. Nek kowe baik, ini adalah cara memahami Tuhan. Yang ketiga apa tadi? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nek ana wong muni anak Tuhan, anak Bapa yang di surga, berarti bukan Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, berarti bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan apa enggak? Bukan. Siapa Yesus itu? Nabi Isa alaihi salam. Yeshua Al-Masih, Isu Imasifu. Cara baca Lumina itu Isu Imasifu, Imasifu. Bahasa Ibraninya Isu Al-Masih. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Nek basa wong saiki wong Kristen Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Nabi. Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Ya. Tuhan tidak pernah turun untuk disalib, enggak. Tidak ada Tuhan kok disalib kakaroan bisa. Wah, sini kok sembakan kok disalib. Ya, paham? Yang keempat, cara ngetes Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Kalau ada agama Hindu, ada Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, Shiva, sang perusak. Tuhannya tiga. Berarti Brahma sama Shiva sering tukaran. Kenapa? Brahma sudah ciptakan,
Ya, dipelihara oleh Wisnu. Lah kok enak sih wasa enake udele merusak. Berarti tidak kuasa Brahma. Ya, Wisnu juga tidak kuasa, kalah karo Siwa bagian merusaki. Ini menurut agama Hindu. Nah terus yang merusak siapa? Ya satu, Tuhan yang merusak satu, yang mencipta satu, yang memelihara satu, yang merusak juga satu. Ada yang menumbuhkan, ya, ada yang merawat pohon-pohon di sini. Nanti ada gempa, tsunami, ada yang melenyapkan. Siapa? Tuhan satu esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 ini cara ngetes Tuhan. Nanti kalau kamu dipengaruhi orang agama apapun mengenalkan kepada kamu tentang konsep Tuhan, tes dengan qul huwallahu ahad. Cara ngetes Tuhan. Ya? Paham? Ayo kita lanjut. Nah, pengertian tauhid menurut Syekh Muhammad Abdul, tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat wajib tetap padanya, sifat yang boleh disifatkan padanya, dan tentang sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya atau sifat mustahil. Apa sifat wajib 20 Allah? Gapal? Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi. Ayo bareng-bareng. Sifat ma'ani, maknawiyah, dan sifat salbiyah. Nanti diterangkan oleh Pak Sajani gitu ya. Ini saya hanya menjelaskan Allah itu harus ada wujud. Nek gak ada itu gak mungkin alam ini ada. Ibaratnya apa? Kursi ini ada, terus saya tanya, oh ini orang dewi dong. Nah, kursi ini gak ono sing gawe, ono dhewe. Kira-kira kamu percaya? Enggak. Ono sing percaya ini ono dhewe, gak ono sing gawe? Nah, kalau saya tanya sekarang, dunia ini ono dhewe gak ono sing gawe, percaya apa enggak? Nah, harus percaya ada yang tahu, ada yang buat, yaitu Allah. Maka Allah juga ada. Nih, sesuatu itu ada kalau ada yang mengadakan, yang yaitu Allah. Lah pertanyaannya bedoi. Ana sing pedhot. Ana sing pedhot muni ngene, Pak. Nah terus Gusti Allah itu sing gawe sapa, Pak? Ki wong pedhot. Tapi pinter. Wong pedhot tapi pinter. Jawabane piye? Sing gawe Gusti Allah sapa? Enggak ada. Otak kita tidak sampai kepadanya. Kata Rasulullah, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fatuhlik. Berpikirlah tentang penciptaan, jangan berpikir tentang penciptaan Allah. Nggak usah dipikir Allah, karena otak kita tidak sampai, akan rusak otak kita. Akhirnya dol, akhirnya pedol, los dol, menjadi orang ateis.
Berarti Allah harus sing gawe, sapa? Dipikir-pikir. Sing nyembah iku menungso. Oh, berarti sing gawe Tuhan itu manusia. Nek wis dadi ngono dia ateis. Lapo aku sing gawe Tuhan dhewe kok tak sembah-sembah dhewe. Ya bento aku. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya agnostik, adanya ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang banyak anak-anak mahasiswa ini. Hati-hati kamu nanti kalau di lingkungan mahasiswa, terutama yang jurusan filsafat. Filsafat itu apa Pak? Mikir barang sing gak perlu dipikir. Filsafat, pokoknya mikir, akhirnya mikir ketemunya dia tidak akan beriman karena otak kita dalam Al-Quran. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Bertanya kepadamu Muhammad tentang nyawa. Katakan Muhammad, nyawa itu urusannya Allah. Jadi wong kafir bertanya, nyawa itu piye Muhammad? Terus jelasno aku. Apa nyawa iku ning sikil, apa ning gulu, apa ning ndas, apa ning ngene weteng? Ana wong kesandung kok mati. Ana wong digorok kok ya mati. Ana wong kena panah wetenge kok ya mati. Ana sing bocor ndase kok ya mati. Nyawa iku ning ndi? Bentuke piye? Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menyatakan itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Otakmu gak akan sampai. Pernah penelitian di Barat, itu orang sekarang ditaruh di tabung kaca, dikasih oksigen, ditaruh di tabung kaca. Pengen tahu nyawa itu gimana keluarnya. Jadi gak iso metu, ngentut gak iso metu. Nyawa ketika dia nazak keluar, tabung kaca ini meledak. Ternyata dahsyatnya nyawa itu seperti itu, bisa memecahkan tabung kaca yang mestinya itu tidak bisa dipecahkan dengan peluru, ya, kaca yang anti peluru, tapi pecah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kita diberikan ilmu itu oleh Tuhan, oleh Allah hanya sedikit. Gak boleh kita memikirkan macam-macam yang gak sampai. Kowe tak takoni saiki. Setelah planet Pluto ada planet apa? Gak roh. Peneliti NASA ya ora roh. Pluto iku gawenane wong sing roh pertama kali jenenge Pluto. Ya. Setelah itu kan masih ada miliaran planet-planet yang ada di luar galaksi kita. Dan kita tidak tahu, otak kita terbatas. Paham? Wujud kitab, kitab dahulu bakok kekal, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah isa, qudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, qadiran keadaannya itu kuasa, murida keadaannya itu berkehendak, aliman keadaannya itu maha berilmu, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakalliman maha berbicara. Itu sifat wajib.
Menurut Profesor M. Tahir Mu'i, tauhid ialah ilmu yang menyelidiki membahas soal yang wajib, mustahil, yang jaiz bagi Allah dan sekalian utusan-utusannya, tentang ditambahkan utusannya. Menurut Ibnu Khaldun, tauhid adalah alasan dari akidah keimanan dengan dalil akidah. Berisi pula alasan-alasan bantahan terhadap orang yang menyelewengkan akidah salaf dan ahli sunnah. Jadi intinya tentang keimanan kita. Kita lanjut. Macam tauhid ada rububiyah. Rububiyah itu tentang pengelolaan. Ya. Jadi sifat Allah ada yang memelihara, ada yang mengatur dan lain sebagainya. Uluhiyah ini tentang ibadah. Jadi Tuhan sebagai sesembahan. Ini tauhid uluhiyah. Ilahi itu ketuhanan. Rububiyah itu tentang pengaturan. Rob. Asma wa sifat tentang nama dan sifat. Jadi Allah punya nama-nama baik, namanya apa? Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya sampai Rasyidus Sabur. Itu nama-nama yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dikumpulkan menjadi 99 nama. Untuk apa kok nama-nama baik itu, Pak? Supaya kita memanggil Allah dengan nama-nama baik itu, berdoa. Rahim, Maha Pengasih, Rahman, Penyayang, Al-Malik, yang menguasai, Al-Qudus, yang suci, As-Salam, yang Maha Damai, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Ya, supaya kita berdoa. Di dalam Al-Quran disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka berdoalah dengan nama-namanya itu. Allah itu senang dipuji. Kamu langsung panggil ya Allah boleh, tapi kalau dipanggil lebih lembut lagi, Allah lebih suka. Ya Rahman, wahai yang Maha Penyayang, kasihilah kami. Irhamna. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sesuai dengan permintaan kita, minta kasih. Kalau minta ampunan dosa, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Allah lebih suka dipanggil dengan itu daripada ya Allah ampunilah dosa kami. Umpama kowe diceluk itu ya, wong tuamu diceluk, bapaknya jenenge Darmaji, ya Darmaji. Kira-kira bapakmu muring ora? Muring-muring ora? Tapi kalau dengan panggilan yang lembut, insya Allah bapakmu sudah, Bapak yang telah melahirkan saya, Bapak baik dan lembut hatinya. Kira-kira anakmu ini butuh sesuatu, kiranya Bapak bisa memberikan kepada saya. Bapakmu mesti langsung jalur kira dong, tak kayak ini. Nanti makanya bocor Darmaji, Darmaji, kayak duitnya Ji. Nah, lebih lembut begitu. Orang suka dipuji itu bawaan, Allah juga suka untuk dipuji.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah memanggil nama istrinya. Khadijah dipanggil ya Humairah, padahal rondo umur 40, Kanjeng Nabi umur 25. Wah. Manggilnya wahai yang punya pipi kemerah-merahan. Sing diceluk ya semaput. Oh, apa celana bebek. Bebek ayam. Ono tok wis suwun nang diceluk bebek ayam. Ayam bebek. Bebek itu lah bebek nang ayam bebek ayam tadi pitik karo bebek ayam bebek ayam wis menang ya. Ini panggilan untuk berdoa fad'uhu biha, milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama baik itu supaya lebih bisa diijabahi doa kita. Paham nah? Nah, kita lanjut. Adik. Hai. Bahaya penyimpanan akidah. Tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Ya, ini memang hasil rekayasa atau hasil dari penelitian ulama ilmu tauhid ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, iso kamu. Kalau nggak bisa gimana? Yo manut ulama, sudah punya formulanya. Cara memahami hadis bagaimana, cara memahami Al-Quran bagaimana, sebab turunnya apa, sebab turunnya hadis apa. Nah ini hasilnya. Kalau ingin asli dari sunnah itu ada. Nah, perhatikan, bisa diam. Saya ngomong dulu ini pedot ora ini. Ayo, ngomong dulu pedot. Dengarkan. Yang asli dari Rasulullah tentang tauhid keimanan itu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Bainama kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersama-sama duduk, datanglah ja'a rajul syadidu bayadi thawbin, sangat putih bajunya, seakan-akan dia tidak pernah berpergian jauh. Kalau di sana kan orang bajunya putih mesti kumel, datang dari jauh gak kenal, mesti dari gurun jalan kena debu, ya kan? Ini bajunya putih bersih seakan-akan belum pernah perjalanan jauh. Lalu duduk di depan Rasulullah. Bajalasa wa wada'a rijlaihi amama Rasulullah SAW. Lalu duduk di depan Rasulullah, dengkulnya ini ditatapkan berkulit Kanjeng Nabi. Ini begini, berkulit. Tangannya bawa ta'ayatailah khatai, maka meletakkan fakhidai, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Faqala, lalu ia berkata, ini gak kurang ajar, teko-teko lungguh, ora salam, langsung lungguh ning ngarepe Kanjeng Nabi. Tangannya dideleh pupune Kanjeng Nabi pelek. Ngomong kamu ana wong ngono piye, ora kenal ora iku. Lungguh ning ngarepmu terus pupumu ditemeplek. Ya padha lanange jan. Nek wedok ya padha wedoke. Oh, pikiran kok terus. Saponi sik, saponi. Biar tak terus. Kira-kira ini sopan apa enggak? Enggak sopan.
Langsung tanya gini, ma huwal iman, apa to iman itu? Rasulullah langsung menjawab, al iman huwa, iman adalah, wis dengarkan, mau tahu jawabannya Rasulullah kan? Nah, terus sini. Loh, ini madep sini. Ini, ayo madep sini. Kejagongan. Sing turu piring. Pedot ya. Hadap sini nak. Hadap sini, ben gak pedot. Engko tak sambung. Baik. Rasulullah menjawab, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa iman kepada, diulang dong. Iman kepada, yang kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab-kitab, keempat iman kepada nabi-nabi utusan, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada takdir baik maupun buruknya, qada dan qadar. Misal kalau takoni apa itu rukun iman? Sholat pak, zakat. Oh, nambah iman ini berbeda. Orang ini lalu menjawab, sodakta, benar kamu Jos Muhammad. Orang kenal takon dijawab tambah ngomong oke. Lalu tanya lagi orang ini, mahwal Islam, Islam itu apa Muhammad? Nabi Muhammad menyatakan atau menjawab, Islam satu syahadat, dua, tiga, empat, lima, bagi yang lima. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Masih pedot ini. Rukun iman ada 5. Pancasila. Ya. Lalu tanya lagi, oke Jos Muhammad. Saya yang mengatakan Muhammad, kapan kiamat? Muhammad ditanya kapan kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Wa mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kowe luwe ngerti mbaknya aku, jawaban Nabi Muhammad. Lalu tanya lagi, wa ma asyratuha, apa tanda-tandanya? Kalau nggak tahu kapan, tanda-tandanya apa? Nah, ini aku ngerti dari Kanjeng Nabi. Apa tandanya kiamat? 1, catat. Antara al-uratal amilata ri'asyai. Kamu nanti akan melihat penggembala telanjang, tidak pakai sandal, sedang menggembalakan kambing. Cahangon udo blejet ora sandalan, lah kok angon wedhus. Ana ngene iki. Gak ana Pak, paling ya katrokan. Ini adalah isyarat nanti akan ada pemimpin yang tidak tahu malu, tidak pakai baju,
Pemimpin yang tidak punya alas kaki, tidak punya dukungan dari rakyat, sedang memimpin suatu bangsa. Ini tanda-tanda kiamat. Termasuk nanti siapa? Dajjal akan datang. Dajjal itu ngaku Tuhan, gak duwe isin blas. Ya. Orang sing dukung dene, sing dukung wong Yahudi Israel tok nanti. Jadi orang Yahudi sekarang itu mengeluh-ngeluhkan datangnya Dajjal, katanya utusan, tapi itu adalah Dajjal yang ditunggu. Makanya ibadahnya kan memet di tembok ratapan ya. Asal katanya itu Muhammad sebenarnya. Menunggu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, ternyata bukan dari golongannya, keluarganya, bukan dari Bani Israel, dari orang Arab, akhirnya mendustakan Muhammad. Sampai sekarang orang Yahudi itu ibadahnya di tembok ratapan. Kamu bisa lihat di YouTube. Itu apa? Mengharap apa? Penolong terakhir. Mbok dan apa itu. Kalau kita menganggap itu adalah Dajjal, datanglah. Dan itu nanti akan muncul dari Iran, dari negeri Aswahan Iran. Sekarang di sana banyak di sana orang Yahudinya. Itu Dajjal akan muncul dari sana. Ini menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalian juga harus tahu, ya. Yang kedua, yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Gedung pencakar langit banyak sekali didirikan, sampai langitnya suwek kabeh dicakari. Karena banyak gedung pencakar langit. Nah, ini tanda kiamat. Kira-kira kok iso Pak tanda kiamat kok ada gedung pencakar langit? Ini saya lantai 2. Nah, di sana sudah lantai 700, lantai 150, 200. Ya, kira-kira apa hubungannya? Rusaknya alam. Kalau buat bangunan itu dari apa? Dari apa? Batu, semen, tanah, besi. Itu diambil dari mana? Dari tanah, dari gunung. Padahal disebutkan di dalam Al-Quran, waja'alnal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai pakunya bumi. Nek pakune dicabuti, dinteno, tinggo semen, tinggo bangunan. Kira-kira omah itu kayu, nek pakune dicabuti piye? Ambruk ora? Ambruk, tidak seimbang. Bumi ini juga tidak seimbang nantinya. Nah, inilah tanda-tanda kiamat. Yang terakhir, yang ketiga, tanda kiamat kata Rasulullah, ada anak buah yang dituruti oleh majikannya. Ada anak yang merintah orang tuanya, durhaka kepada orang tua. Ada rakyat yang merongrong pemimpinnya. Demo bendino tak terima. Pemimpinnya sampai bisa di demo. Kira-kira ada? Ada. Ini yang menjadi
akhir daripada kiamat. Allah murka orang bocah kok durhaka karo wong tuane. Dikongkon nyapu yang ngekot, ya, dikongkon sinau nyocot, ono, dikongkon deleh HP ini ngotot, ono, teko bocah, teko, iki tandane kiamat. Kongkon sholat ngepot, dikongkon sinau nyocot, dikongkon gak dolanan HP ngotot. Winter bocah. Inilah keturunan dari cepot. Bayang cepot kenal. Akhirnya orang ini pamit, ya sudah Muhammad, saya pergi orang itu. Sahabat pun kaget, aku mau sopo wong sopo kurang ajar teman. Teko-teko lunga ngetes Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, huwa Jibril yu'allimul iman, yu'allimul Islam. Dia tadi malaikat Jibril yang telah mengajari kalian tentang rukun iman, rukun Islam, dan tandanya kiamat. Kita lanjut sedikit lagi. Sudah, itu bahaya akidah. Lanjut. Dibaca aja lengah hancur dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan sila terhadap peradaban Barat, pendidikan rumah tangga yang tidak berdasarkan ajaran Islam, anak tumbuh tidak mengenal akidah, peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan, terutama di sekolah-sekolah negeri. Ya, kalian harus paham. Ini pondok Ramadan ini setahun pisan, iman. Ya, kalian wis pondok Ramadan ngomong dewe, mana? Kamu lihat anak-anak yang di pesantren itu belajar agama itu mulai pagi sampai malam tidur, pagi belajar agama lagi sampai malam tidur. Loh kamu loh, 1 minggu 2 jam belajar agama, pelajaran agama 3 jam. Ngono pondok Ramadan ngomong bisa. Nah ini hatinya ya atos. Nah saya pondok pesantren 9 tahun, 10 tahun belajar agama, bendino ngapal sahir, ngapal Quran, ngapal hadis, belajar bahasa Arab tiap hari seperti itu, tempat terus pindah pondok sini. Saya pindah pondok sampai 3 kali, di Madiun, di Ponorogo, di Jombang, baru ayah saya meninggal saya pulang. Kalaupun ayah saya belum meninggal, saya tidak akan pulang, mondok terus. Tapi dengan pelajaran agama itu bisa menguasai pelajaran-pelajaran yang lain. Matematika enteng. Di dalam pondok ada ilmu aljabar, ada ilmu mawaris tentang pembagian warisan, ada matematika enteng. Pelajaran bahasa Inggris saya jadi penerjemah di Singapura, enteng. Karena apa? Tahu ilmu bahasa Arab. Ketika saya menguasai bahasa asing satu, bahasa asing lainnya mudah, karena tahu metodenya. Caranya bahasa ini dipraktek. Oh ya, misalnya seperti itu. How about your opinion political Indonesia, tentang tanya politik. Ketemu bule yang bledek. Padahal belajarnya agama tok. Kowe belajar ngomong tapi takoni matematika gede-gede. Takoni bahasa Inggris ketemu bule, "Hey, come here, what is your name?" Melayu rawani ngomong. Padahal pelajaran bahasa Inggris 5 jam seminggu. Selama 12 tahun belajar bahasa Inggris ketemu bule. Loh. Apa yang kamu dapatkan? Aku boyo ora oleh. Ya, kesempatan sini kalian gunakan sebaik-baiknya. Ya, peranan pendidikan yang porsinya kurang cukup. Lanjut. Syirik adalah menyekutukan Tuhan.
Jangan sampai masuk di sini. Tadi sudah saya beri contoh syirik kecil, percaya zodiak. Syirik besar saya kepada dukun, menyembah selain Allah. Ini sangat gitu. Lanjut Mas. Nama tulinan. Bentuk syirik menyembah semata-mata kepada selain Allah, menyekutukan, menjadikan pemimpin agama Tuhan, menjadikan hana nafsu sebagai Tuhan. Keyakinan hidup hanya tergantung pada masa atau waktu, sifat riya dalam melaksanakan ibadah. Lanjut terakhir. Ya, bahaya syirik itu menyebabkan kita masuk neraka. Yang kedua lanjut. Kita lanjut, ayo. Kiat-kiat menambah, memperdalam ilmu, membiasakan amal soleh, jihad sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kaya ya dengan harta, kalau pintar dengan ilmu, kalau kuat ya dengan tenaga, jihadnya. Berserah diri kepada Allah, selalu mencari ridho, memakmurkan masjid itu juga salah satu cara kita untuk menjaga tauhid, sering jamaah, ya. Minimal maghrib bisa di masjid lah. Bisa maghrib bisa di kafe, pan. Oh no, percaya itu. Seorang maghrib bisa di kafe. Mana sing Islam green? Ya, siapa sing Islam tenan? Mana sing Islam green? Tambah ini. Lanjut, membiasakan zikir dan membaca, mendengarkan Al-Quran. Yuk. Penerapannya yaitu dengan mengatakan La ilaha illallah, sering membaca La ilaha illallah. Nabi mengatakan jadidu imanakum biqauli La ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan membaca La ilaha illallah. Mungkin kamu syirik, mungkin kamu percaya zodiak, mungkin kamu satu hari itu pergi atau takut pada setan lewat kuburan. Ya, ini syirik kan. Kita tidak boleh takut sama setan. Ya, kalau setan dia pak, kandani, setan ini lah. Aku ingin luwih mulya banget gue. Nah, setannya moro kayak ibu gemetar. Ya, harus kuat. Lah, itu untuk membersihkan ketakutan kesyirikan itu sering membaca La ilaha illallah. Lanjut. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Satu aja, mungkin siapa? Silakan. Kedua. Yuk. Putra satu, putri satu.